Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini berada. Yang pada malam hari ini sedang di depan layar masing-masing sedang monitor chart pergerakan harga khususnya di XAU USD. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan review, evaluasi dan sekaligus update dari analisa yang sudah kita sampaikan pagi tadi. Kita perlu melakukan satu evaluasi ya, mungkin sudah harus diupdate analisanya, kemudian mungkin titik entry yang masih berpotensi yang mana nanti kita lihat, kemudian yang sudah terlalu jauh kita bisa tutup dulu sementara, kemudian ketika sudah tercapai target satu hari maka keluar dari transaksi dulu. Ya, lebih baik kita tutup chartnya, kita kembali esok hari. Atau mungkin kalau kita mau mengikuti dari irama pergerakan yang ada untuk nanti kepentingan besok, silakan dimonitor, silakan difahami dan besok pagi kita monitor kembali sehingga minimal ketika besok kita menganalisa lagi sudah memahami struktur, memahami bagaimana ritme pergerakan dari emas di satu hari ini. Baik, kita awali dari yang sudah kita sampaikan pagi tadi. Ya, tadi pagi kita sudah membuat satu roadmap kecil. Kita menempatkan peluang pending order di buy stop dan sell stopnya yang terdekat di 18.36, yang kemudian yang buy stopnya di 18.42. Yang berpotensi dan memenuhi syarat untuk targetnya sell stopnya tersentuh dan kemudian bergerak turun meskipun di awalnya bergerak lumayan. Dua candle sudah 427 ya, sebenarnya sudah satu target transaksi sudah tercapai. Kita tadi sempat close-nya juga di kisaran 400-an ya, tidak sampai menunggu marketnya berbalik. Bahkan ketika kita masih bersabar, ini target masih sesuai ya, artinya target yang kita buatkan tadi pagi ini sudah tercapai di sana. Kemudian yang buy stop di atas karena cukup jauh, kita sementara akan nanti bersihkan semuanya, kita ikuti yang terkininya ya. Kita akan hapus dulu untuk targetnya, untuk yang sudah pendingnya kita hapus semuanya dulu, kemudian nanti kita oke, kita mulai dari awal lagi, kita hapus ya. Tentu ini bagi teman-teman yang masih mau melakukan transaksi dan belum terpenuhi targetnya, kita bisa amati kembali, kita bisa lihat bagaimana update-nya. Meskipun dominan seller tetapi kekuatannya hampir sama, ini mesti hati-hati. Terbukti dari beberapa candle ini terhenti di area ini. Seller mencoba untuk menekan tetapi terbentur, artinya kembali ditolak, mencoba lagi menekan, ditolak lagi, mencoba lagi, ditolak lagi. Bahkan yang terakhir yang terbentuk ini ada candle bearish yang cukup tebal, tetapi lagi-lagi terbentur di area ini, terbentur di levelnya, belum bisa breakout yang lebih panjang, artinya masih low-nya masih berada di atas dari low candle sebelumnya ini. Kemudian yang masih running sekarang mencoba kembali menekan hingga di 18.30, kemudian lagi-lagi ditolak oleh buyer dengan posisi doji. Sekarang di studio kami menunjukkan pukul 6.57 menit malam waktu Indonesia Barat, dengan sisa waktu 3 menit untuk pergantian candle di time frame H1,
maka kemungkinan untuk bergerak merah kembali menyentuh level terendahnya sangat kecil sekali. Karena itu kemungkinan besar masih akan bergerak, masih akan ditutup dengan area level supportnya. Dengan demikian maka seller ini mulai melemah di sana, kekuatan seller sudah mulai berkurang, ya meskipun belum sempurna penutupannya, tapi kalau melihat dari waktu sisa yang ada, kalaupun ditutup maka kemungkinan besarnya masih ada penolakan yang panjang di bawah. Sehingga ini menunjukkan ada loss momentum, ada kehilangan daya, kehilangan power oleh selnya. Kemungkinan besar nanti akan koreksi dulu ya, akan koreksi naik lagi. Sampai di mana? Karena ini masih bergeraknya belum terlalu jauh, pergerakan masih cukup pendek. Ya, kalaupun bergerak naik ada koreksi di kisaran ini ya. Ya, di kisaran harga 18.37, sehingga nanti ketika naik diuji dulu di sini. Kira-kira mampu tidak melewati. Kalau tidak mampu melewati, maka dia bisa pullback, bisa kembali turun. Sebaliknya ketika dia mampu melewati, maka kita uji lagi di levelnya di sana. Ini adalah level resisten yang kuat di sana, di mana di wilayah ini buyer selalu terhenti dan ditolak ke bawah. Nah, untuk bagi teman-teman yang menentukan titik entry-nya, ya kita bisa menentukan buy di sini, atau kita bisa menunggu satu konfirmator, satu candle konfirmasi warna hijau. Ya, berikutnya setelahnya baru kita entry buy kembali. Ya. Dengan triggernya, dengan struktur yang ada ini seller, kemudian beberapa kali ditolak oleh buyer di levelnya, kemudian ada loss momentum, maka butuh satu konfirmasi untuk memastikan ada peluang naiknya. Atau kita bisa gunakan pending order di sini di 18.37 untuk koreksi. Kita bisa gunakan sell limitnya. Kita tidak melawan tetapi mencari harga yang lebih tinggi karena kita orientasinya sell, maka kita bisa gunakan sell limit di sini di 18.37.45. Ya, saya tidak masuk karena target sudah tercapai walaupun belum terlalu banyak. Tadi sempat running, sempat kita lakukan entry, kemudian target juga sudah tercapai, maka saya tidak masukkan di sana. Ini ketika kita mau memanfaatkan peluang yang ada, ini ketika ada koreksi kita manfaatkan sell di sana. Ya, targetnya tentu di sini. Targetnya di level lagi, sehingga dari titik entry kira-kira sekitar 400 lagi. Cukup untuk satu kali transaksi, targetnya di 400. Nah, ini sudah ganti candle, ditutup dengan posisi doji ya di levelnya, maka kemungkinan naik masih terbuka lebar, tetapi harus waspada, kita uji dulu di levelnya. Ketika dia betul-betul sudah kuat naik, nanti kita bisa batasi. Ketika sudah sell tersentuh, ya kita bisa gunakan 300 di atasnya untuk melakukan pending order, buy stopnya dengan target di ujung atas. Ya. Minimal bisa mengurangi resiko kerugian yang besar. Kemudian di posisi bawah nanti ketika dia mulai break lagi, kita bisa masuk di bawah levelnya, artinya sudah melewati levelnya ini kemungkinan, atau ketika sudah melewati low-nya, maka kemungkinan besar dia akan bergerak turun lagi dengan target mendekati level di bawahnya di sini. Dengan target mendekati level di bawahnya. Apakah ini mungkin? Kalau kita melihat dari histori yang ada, kemarin pergerakannya kecil, kemudian
di 2 hari yang lalu atau hari hari Senin ya. Sekarang hari Selasa ya. Di hari Senin kemarin marketnya datar, hari Jumat marketnya dominan oleh seller. Pergerakannya high dan low-nya sekitar 2.300, yang kemarin sekitar 1000-an ya, 1000 sekian. Maka ketika dia bergerak lebih kuat ya, kita gunakan ini untuk mengukur kemampuan pergerakan turunnya, sehingga nanti berpotensi mendekati levelnya di bawah. Kita bisa manfaatkan di sana untuk limitnya ketika masih berada di jam 12 malam ke bawah atau jam 10 mungkin masih berpotensi untuk memantul. Tapi ketika sudah mendekati jam 12 malam, usahakan transaksi semua clear ya. Karena itu harus hati-hati ketika kita menggunakan tipe trading jenis day trading atau intraday. Diusahakan transaksi kita bisa clear dalam 1 hari, sehingga tidak ada beban lagi pikiran ketika kita tinggal istirahat, dan kita bisa istirahat dengan baik tanpa harus berpikir transaksi kita profit atau bahkan terkena stop loss-nya. Kemudian ketika dia bergerak naik, kira-kira sampai di mana ya? Kita ukur sama halnya dengan di bawah. Ketika dia naik, maka kemungkinan masih bisa bergerak mendekati level yang di bawah ya, bukan di atas, di bawah dulu ya. Sehingga kita bisa mengambil peluang buy stop-nya setelah melewati high ya, high untuk hari ini tertingginya di 1842, kita naikkan sedikit di atasnya ya. Tetapi karena ini ada banyak penolakan, kita lebih hati-hati. Kita bisa manfaatkan ambil tengahnya, sehingga ketika nanti tersentuh ada potensi ya untuk target kita masih bisa. Kita bisa memanfaatkan buy stopnya di 1841.10, atau kita bisa ambil di sana. Kita bisa ambil di sini buy stopnya atau di sini. Ya, tentu yang lebih aman di sini. Buy stopnya di 1847.53. Ya, ketika ragu dan nanti tidak yakin untuk bisa bergerak sepanjang ini, ya lebih baik kita hapus ya. Ketika pergerakan sudah cukup lama, sudah mulai jam 10 ke atas, pergeraknya cukup lambat, pending order bisa kita hapus semuanya, kita tinggal istirahat dulu. Buy stop di 1847, ini targetnya di garis kuning ya, di kisaran 1852 atau sekitar 500-an ya, targetnya di sana. Resikonya silakan disesuaikan dengan gaya masing-masing, bisa menggunakan pending order berbalik, bisa menggunakan batasan resiko target kita turunkan, atau bahkan kita bisa gunakan risk dan reward ratio 1:2 ketika target di atas 400 ya. Ini sudah 500 lebih, maka kita bisa gunakan risk dan reward rasionya 1:2 atau 1:1 juga boleh, karena pada dasarnya batasan resiko ini adalah antisipasi untuk melindungi modal besar kita. Tadi di bawah kita tentukan di sini sell stopnya di 1829.80 ya. Oke, ini targetnya di bawah, atau kita target sesuaikan dengan gaya trading kita. Kalau 200 cukup, 400 cukup, ya kita exit lebih awal. Oke, mudah-mudahan ini kalau melihat dari pergerakannya, high dan low-nya ini masih bergerak ke bawah. Perhatikan high dan low-nya ini masih menuju ke bawah.
termasuk yang di bawah ini masih menuju ke bawah. Kalau kita tarik di sini, nah ini menuju ke bawah, sehingga kecenderungannya tetap ada untuk turunnya. Hanya saja karena di candle-candle terakhir ada indikasi market ini sudah seller mulai berkurang, maka ada indikasi berbalik atau indikasi untuk koreksi dulu. Kita uji koreksinya di 18.37, mampu tidak melewati. Kalau mampu melewati berarti dia berpotensi naik mendekati atau menyentuh level di atasnya lagi. Tetapi kita uji di 18.37 ini koreksinya ya. Ketika nanti tersentuh kemudian sudah mulai turun lagi, jangan lupa segera amankan profit kita, karena ketika nanti sudah mulai tersentuh dan turun kembali naik lagi, maka bisa berpotensi naik jauh lebih besar di sana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk update-nya, dan bagi teman-teman yang sudah tercapai target hari ini, selamat menikmati profitnya, sampai ketemu di esok hari. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.